kasih. Puji Tuhan, haleluya. Segala kebaikan dan anugerah Tuhan terus menyertai kita. Kita boleh ketemu lagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Baiklah hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur karena apa yang Tuhan buat dan Tuhan lakukan dalam hidup kita itu sungguh baik adanya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku." Nah, saudaraku, salah satu alasan mengapa kita dalam tanda petik sering melewatkan, tanda petik melewatkan, berkat-berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kita, itu disebabkan karena kita tidak sepenuhnya mengenal Tuhan kita dan jalan-jalannya. Mungkin saja saudara dan saya akan mengakui bahwa saya tahu Tuhan Yesus, saya kenal Tuhan Yesus, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Jadi saya tentu mengenal Dia. Saudaraku, jika saudara dan saya hanya sekilas mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi ternyata tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal Dia secara utuh, bahwa Dia juga adalah tabib di atas segala tabib, Dia adalah dokter yang agung, Dia gembala yang baik, Dia juga raja di atas segala raja yang maha kuasa, Dia juga Tuhan pencipta semesta alam ini yang dahsyat ini loh. Dia juga adalah sahabat dan penolong kita. Maka ada kemungkinan besar saudara dan saya telah dalam tanda petik melewatkan kehendaknya dan jalan-jalannya bagi hidup saudara dan saya. Ini lebih parah bila kita, saudara dan saya, bahkan belum percaya sedalam-dalamnya karena kita ternyata belum mengenal karakter Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam Kristus Yesus dan bagaimana Dia mengasihi dan memelihara kita. Saudara, tidak cukup hanya mengetahui tentang siapa Yesus Kristus Tuhan itu. Tidak cukup punya pengetahuan hanya bahwa Dia pernah ada dan tinggal di dalam dunia, dilahirkan, mati dan bangkit. Tidak cukup, saudaraku. Kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, karakter dan semua hal yang Tuhan telah lakukan, karya-karya keselamatan di dalam Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan utuh. Ingat saudaraku, ingat, mengenal kehendak Tuhan berarti kita mengerti bagaimana Dia juga memahami situasi saudara dan saya, memahami kita. Jadi marilah kita belajar makin mengenal Tuhan dan prinsip-prinsipnya yang akan membuat kita lebih mengenal Tuhan dan kehendaknya. Semakin sedikit pengenalan kita akan Tuhan kita, maka semakin sedikit pula saudara dan saya mendengar apa yang mau Dia katakan. Semakin kita pula tidak mengerti maksud dan rencananya, semakin pula kita tidak tahu jalan-jalannya yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudaraku, semakin kita mengenal, semakin kita mengerti, semakin kita tahu secara utuh Kristus Tuhan kita, pribadi yang luar biasa, Tuhan yang setia, gembala yang agung itu, pencipta semesta alam ini, maka saudara dan saya akan lebih memahami Tuhan kita, lebih mengenal Dia secara dalam di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karena itu saudaraku, mari tetapkan hati kita, mantapkan hati kita untuk semakin hari semakin mengenal Dia dan semakin mencari kehendaknya, mengetahui jalan-jalannya atas hidup dan kehidupan kita. Saudaraku, baiklah dalam setiap doa-doa kita, di setiap hari pergumulan hidup dan doa kita, kita semakin meminta untuk mengenal Tuhan, mengenal Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita.
Semakin hari dalam doa-doa kita, kita meminta untuk Tuhan menolong kita semakin mengasihi Dia. Dan kita terus harus mendoakan supaya Tuhan menunjukkan jalan-jalannya bagi kita. Dan kita juga harus selalu mendoakan supaya pengharapan dan fokus hidup kita tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong kita, saudaraku, supaya dalam setiap langkah-langkah hidup kita, kita hanya bergantung, bersandar kepada Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam, mengerti Tuhan dengan lebih dalam. Di dalam segala keterbatasan kita, mari kita mengerti, kita mengenal, dan kita menerima pribadi agung itu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Menerimanya sebagai Tuhan dan Raja yang mengontrol, mengendalikan hidup kita. Menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan menerimanya untuk mengatur seluruh totalitas hidup kita. Memimpin dan menuntun langkah-langkah hidup kita ke depan. Maju terus di dalam Tuhan, saudaraku. Tidak ada kata mundur, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai dan memimpin kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.